Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Trust Me People, kembali lagi dengan saya Lutfi dari divisi Purkes Project. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dalam rangka video pembelajar di Raja Sukses Properti Indo. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas perihal salah satu landasan mengapa kita perlu mengenal agama Islam itu ya, berserta dalil-dalilnya, khususnya kita sebagai muslim itu yang beragama Islam ya. Pembahasan ini sendiri diambil dalam salah satu kitab Usul Salasah, yang dimana pada kitab itu membahas 3 prinsip pokok agama Islam itu ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam itu dimana kita berserah diri kepada Allah sebagai Tuhan kita dengan tauhid dan tunduk kepadanya, yang dimana kita menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya gitu. Dan utamanya pada tauhid ini kita perlu ada berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga menjauhi orang-orang yang berbuat syirik gitu. Kalau teman-teman ingin tahu, di Islam itu ada 3 tingkatan gitu. Tingkatan itu adalah Islam, iman, dan juga ihsan itu. 3 perkara ini adalah menjadi sebuah ad-din ya, yaitu adalah agama Islam itu sendiri itu. Mungkin saya akan sedikit membahas terkait 3 perkara ini, yaitu mulai dari Islam itu ya. Dari yang tingkatan yang pertama itu. Islam ini kan kita mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwasanya rukun-rukun dari Islam itu ada 5 ya. Yang pertama syahadat itu, dimana kita bersaksi kepada Allah itu ya, bahwasannya tidak ada ilah itu, sembahan yang berhak disembah selain Allah itu. Lalu kita bersaksi juga bahwasannya Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu ya. Yang kedua, dimana kita mendirikan sholat, ketiga kita menunaikan zakat, 4 itu adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima yang terakhir adalah dalam rukun Islam itu adalah kita pergi haji ke Baitullah itu ya, ke Baitullah. Dan ini semua itu ada dalilnya gitu. Islam itu adalah agama yang ada dalil, yang tidak semena-mena kita dalam beribadah. Semua itu kita ada dalilnya itu. Seperti syahadat. Syahadat itu ada dalam surat Ali Imran itu ya, ayat 18, yang dimana salah satu isi ayatnya dimana Allah bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang diibadahinya dengan benar selain Dia gitu ya. Itu adalah salah satu dalil syahadat itu ya, yang dimana itu adalah firman Allah langsung gitu ya. Lalu apabila kita ingin membahas mana dalilnya terkait ibadah, sholat, zakat gitu ya, itu ada dalam surat Al-Baqarah itu ayat 5, yang dimana kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat itu ya, yang dimana itu adalah sebagai agama yang benar dan lurus, itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat 5. Lalu terkait puasa pun dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mungkin teman-teman juga sudah ketahui, yang dimana Allah di sana berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kita, agar kita bertakwa kepadanya gitu. Itu adalah salah satu firman Allah untuk terkait perintah kita untuk berpuasa. Lalu untuk ibadah hajinya itu ada di Ali Imran ayat 97, yang dimana dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah ke Baitullah itu. Untuk pergi haji ya, itu adalah salah satu beberapa rukun Islam yang perlu teman-teman ketahui, dan itu semua ada dalilnya gitu. Lalu apabila kita masuk ke tingkatan selanjutnya adalah tingkatan iman itu. Tingkatan iman sendiri ini ada cabangnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya cabangnya sendiri ada lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi itu adalah syahadat itu, syahadat la ilaha illallah. Namun ada cabang yang paling rendah, ialah menyingkirkan gangguan dari jalan dan sifat malu, adalah salah satu cabang dari iman gitu. Iman ini sendiri ada rukunnya itu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasannya yang pertama beriman kepada Allah gitu ya. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada rasulnya, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk gitu. Keenam rukun ini juga ada dalilnya, yang dimana ini merupakan firman Allah Ta'ala secara langsung gitu ya. Dan dijelaskan itu pada surat Al-Baqarah ayat 117 itu, yang dimana kita di sana dijelaskan terkait keenam rukun tersebut, dan ada dalil tambahan perihal mengapa kita harus beriman kepada qadar ya. Itu ada di surat Al-Qamar itu ya, ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadarnya gitu. Itu adalah tadi iman itu ya, yang dimana kita percaya. Lalu tingkatan yang terakhir itu adalah ihsan. Rukunnya hanya satu di sana ini sendiri, yaitu dimana kita beribadah kepada Allah gitu ya, dalam keadaan seakan-akannya kita bisa melihatnya. Jika kita nggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu bisa melihat kita itu. Dimana kita di sini berada pada tingkatan ini
kita ibadah pada sungguhnya gitu ya. Di mana ini juga dijelaskan dalam salah satu firman Allah dalam surat An-Nahl itu ayat 128, sungguh Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Ini adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang ihsan gitu ya. Bagaimana Allah itu selalu bersama kita, maupun kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah itu pasti melihat kita. Jadi kita harus bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena Allah itu pasti melihat kita. Akan malu rasanya jika kita Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita secara banyak gitu ya, dan kita ketika beribadah kepada Allah itu masih tidak baik gitu ya, masih lalai dan sebagainya gitu. Jadi kita harus selalu merasa bagaimana Allah tuh mengawasi kita gitu dalam keseharian tuh, agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan agar kita terjaga untuk taat kepada Allah gitu. Mungkin itu saja sedikitnya sharing dari saya membahas terkait 3 tingkatan dalam agama Islam, yaitu tadi mungkin sedikit diulas kembali adalah Islam, iman, dan juga ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.